Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam silsilah Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah. Pasal yang ketiga dari pembahasan Al-Ismu min haitsu Qawaidis Sarf. Isim ditinjau dari kaidah sarf. Pasal yang ketiga, Al-Ismu bin nadhri ila adadihi. Isim ditinjau atau dilihat dari segi bilangannya atau jumlahnya. Isim ditinjau dari segi jumlahnya atau bilangannya terbagi menjadi 3. Mufrad, mutsanna, jama'. Mufrad, mutsanna, jama'. Mufrad, mutsanna, jama'. Bagian yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad menunjukkan jumlah 1. Contoh, kitabun, al-qalamu. Kitabun, 1 buku atau sebuah kitab. Al-qalamu, 1 pena atau sebuah pulpen. Bagian yang kedua, isim mutsanna. Isim mutsanna menunjukkan jumlah 2. Isim mutsanna terbagi menjadi isim mutsanna terbagi menjadi 2, yaitu 1 isim mutsanna hakiki. Ismun mutsanna hakiki. Isim mutsanna yang dibuat dari isim mufradnya. Isim mutsanna yang dibuat dari isim mufradnya. Cara membuat isim mutsanna hakiki dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad. Harakat nun selalu kasrah dan harakat sebelum alif atau ya adalah fathah. Jadi harakat nun selalu kasrah dan harakat sebelum alif atau ya adalah fathah. Contoh, kitabun. Kitabun ini mufrad. Untuk menjadikannya mutsanna ditambah alif dan nun ataukah ya dan nun. Menjadi kitabani. Kitabani atau kitabaini. At-talibu isim mufrad, 1 siswa. Untuk menjadikan 2 siswa ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Menjadi at-talibani ataukah at-talibaini. Ad-da'i, ya, penyeru, seorang da'i. Nah, untuk menjadikannya 2 ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Menjadi ad-da'iyani atau ad-da'iyaini. Yang kedua, isim mutsanna mulhaq. Isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya. Jadi isim mutsanna mulhaq adalah isim mutsanna yang tidak ada isim mufradnya, yaitu kila, kedua-duanya untuk mudzakkar, kilta, kedua-duanya untuk muannats, ithnani, 2 untuk mudzakkar, ithnatani, 2 untuk muannats, dan sintani, sintani. Jadi kila, kilta, ithnani, ithnatani, sintani ini dinamakan isim mutsanna mulhaq karena tidak ada isim mufradnya. Jadi ini kila, kilta, itsnan, itsnatani, sintani adalah kata bilangan yang menunjukkan 2. Penggunaan kila atau kilta, penggunaan kila dan kilta harus bersambung dengan isim lainnya. Harus bersambung dengan isim lainnya. Contohnya kila ar-rajulaini. Kila ar-rajulaini. Kila ar-rajulaini. Dan juga kilta
Kiltal jannataini atat ukulaha. Kilta al-jannataini. Kiltal jannataini. Kedua kebun itu. Kilar rajulaini, kedua laki-laki itu. Atau kedua laki-laki itu, kedua kebun itu. Catatan. Apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Jadi, catatan, apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Contohnya kitabani, ya. Lalu kemudian ditambahkan dengan isim yang lain, contohnya Ali, ya. Kita mau mengatakan dua buku itu milik Ali, atau dua buku itu, ya, punya Ali. Atau kedua buku itu milik Ali. Jadi kitabani ditambah Ali menjadi kitaba aliyin. Kitaba aliyin. Kitaba aliyin. Nah, demikian hanya juga itsnan. Dua ditambah dengan asyrun. Ditambah dengan asyrun. Ya, 10. Kita mau katakan 12. Maka dibuang nunnya menjadi itsna asyar. Itsna asyar. Itsna asyar. Itsna asyara. Itsna asyara. Baik, bagian yang ketiga, isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari 2. Isim jamak ada 3, yaitu 1. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Contohnya muslimuna al-mudarrisuna. Muslimuna al-mudarrisuna. Kemudian yang kedua, jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Contohnya muslimatun al-mudarrisatu. Yang ketiga, jamak taksir. Jamak taksir contohnya kitabun menjadi kutubun, ya. Jamak taksirnya kutubun. Ya. Atau aklamun, buyutun. Ya. Itu jamak taksir. Penjelasan yang pertama, jamak mudzakkar salim hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan laki-laki. Syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim apabila 1. Nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri ta marbutoh. Jadi syarat yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim yaitu nama laki-laki berakal dan tidak diakhiri ta marbutoh. Kedua, sifat laki-laki yang berakal. Cara membuatnya menambah di akhir isim mufrad yang memenuhi syarat dengan waw dan nun atau ya dan nun. Jadi waw dan nun yang sebelumnya di dhammah atau ya dan nun yang sebelumnya di kasrah. Contohnya Muhammadun, ya. Ini satu Muhammad. Bagaimana kalau banyak Muhammad? Ditambah waw dan nun atau ya dan nun menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Al-mudarris, satu guru. Nah, bagaimana kalau menjadikannya banyak? Banyak guru. Maka ditambah waw dan nun atau kayak dan nun. Al-mudarrisuna atau al-mudarrisina. Mu'minun, satu orang yang beriman. Kalau banyak orang yang beriman,
maka ditambah waw dan nun atau ya dan nun menjadi mu'minuna atau mu'minina. Apabila tidak memenuhi syarat, maka tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Contohnya babun. Ya. Babun ini tidak berakal. Ya. Meskipun dia mudzakkar, ya, akan tetapi tidak bisa dijadikan ya jamak mudzakkar salim seperti ya babun, tidak boleh, atau ya babin, ya, tidak boleh, jadi salah. Maktabun ini memang mudzakkar akan tetapi tidak berakal, ya. Maka tidak boleh dibilang, tidak boleh dikatakan maktabuna, maktabina, ini salah. Catatan 1, apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Apabila bersambung dengan isim lain, maka huruf nun dibuang. Mudarrisuna atau al-mudarrisina, ya, seumpamanya ditambah al-lughah. Ya. Para guru bahasa. Ya. Bagaimana caranya? Apakah dibilang mudarrisuna al-lughah? Ya, salah. Akan tetapi dibuang nunnya menjadi mudarrisu al-lughah, mudarrisul lughati, mudarrisu al-lughati. Sebagaimana halnya ya mudarrisi al-lughah, mudarrisi al-lughah, ya, mudarrisi al-lughah. Jadi buang nunnya. Seperti ya orang-orang musyrik Makkah, maka dikatakan musyriku Makkah. Musyriku Makkah, bukan musyrikuna Makkah. Musyriku Makkah. Baik. Yang kedua, jika ada isim yang tidak memenuhi syarat di atas, tapi jamaknya diakhiri dengan waw dan nun atau ya dan nun, maka dinamai dengan jam'ul mudzakkar al-mulhaq. Jam'ul mudzakkar al-mulhaq. Contohnya alamun alamuna, ardun arduna, sanatun sinun, ishrun ila tis'in, ya, ishruna ila tis'in, ya, ishrun, ya, ishrun 20, ya, ada waw dan nun. Tis'in ada ya dan nun. Ardun, ya, ini tidak berakal, tidak memenuhi syarat di atas tadi, dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim, maka ini dinamakan jam'ul mudzakkar al-mulhaq. Baik, bentuk jamak yang kedua adalah jamak muannats salim. Hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Hitungan lebih dari 2 yang menunjukkan wanita. Cara membuatnya, menambah di akhir isim mufrad muannats dengan ya alif dan tun atau ke alif dan tin. Yang huruf sebelumnya di fathah, tak marbutah dibuang. Yang huruf sebelumnya di fathah dan tak marbutah dibuang. Tak marbutah dibuang. Muslimatun ditambah alif dan ta atau alif dan tin. Alif dan tun atau alif dan tin menjadi muslimatun, muslimatin. Talibatun ditambah alif dan tun ataukah alif dan tin menjadi talibatun atau talibatin. Ya. Apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak boleh dijadikan jamak muannats salim.
Jadi apabila tidak menunjukkan wanita, maka tidak boleh dijadikan jamak muannats salim. Seperti contohnya Muhammadun, tidak boleh dikatakan Muhammadatun atau Muhammadatin. Ya, karena Muhammad adalah nama laki-laki, bukan menunjukkan perempuan. Kalau Zainab boleh Zainabun, Zainabatun atau Zainabatin. Baik. Bagian yang ketiga dari jamak yaitu jam'u taksirin. Jamak taksir adalah jumlah 3 atau lebih yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya ya at-talibu menjadi at-tullabu. Babun ya jamaknya abwabun. Ini jamak taksir. Qalamun aqlamun, waladun auladun, rajulun rijalun, kitabun kutubun, baitun buyutun, najmun nujumun, masjidun masajidu, madrasatun madarisu, hadiqatun hadaiqu, risalatun rasailu. Jadi jamak taksir biasa diketahui dari mendengarkan perkataan orang Arab atau menghafalkannya dari ya kamus. Ya. Jadi tidak ada kaidah tertentu sebagaimana halnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Demikianlah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.